kuantitatif. Jadi kita sekarang sudah pada sampai pembahasan uji prasyarat analisis. Seharusnya peneliti kuantitatif sebelum menggunakan analisis statistiknya, sebelum menentukan jenis statistiknya, apakah statistik parametrik atau statistik non parametrik, terlebih dahulu peneliti harus sudah melakukan uji prasyarat analisis atau yang sering dikenal dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik. Jadi asumsi kita ini diuji apakah benar atau tidak. Apa asumsi tentang apa? Asumsi tentang data kita. Data kita itu normal atau tidak, linear atau tidak. Nah, itu harus diuji terlebih dahulu. Jadi saya sengaja membahas atau menyajikan materi ini tuh setelah kalian sudah hampir selesai. Karena saya tidak ingin membebani kalian. Sama seperti uji validitas dan reliabilitas kemarin. Jadi agak belakang itu kenapa? Karena supaya kalian itu tidak merasa kok banyak banget ya perangkat yang dibutuhkan untuk sampai kepada analisis statistiknya. Jadi kita sekarang ini sudah harus punya pemahaman bahwa para ilmuwan statistik itu membantu riset kita dengan menghasilkan rumus-rumus statistik. Itu ternyata dalam proses penyusunannya, dalam proses pembuatan rumus-rumus itu menggunakan data-data yang spesifik, data-data yang punya karakteristik tertentu. Nah, karena statistik itu menggunakan khususnya parameter ya, yang parametrik itu khususnya data-datanya itu yang digunakan adalah data normal. Nah, maka kita kalau menggunakan rumus statistik yang menggunakan rumus statistik yang parametrik, maka harus dijamin terlebih dahulu data yang kita akan analisis itu data yang normal. Nah, data kok ada normal gak normal gitu gimana Pak? Bukannya manusia aja yang mengenal normal dan gak normal gitu. Ternyata data pun ada data yang normal, ada data tidak normal. Maksudnya apa sih data normal itu? Data normal itu data berdistribusi normal. Jadi begini, nanti kita dalam penelitian kualitatif ketika menggunakan statistik parametrik, nah itu ya, kita harus kenal dulu statistik itu ternyata dapat dikelompokkan menjadi dua, parametrik dan non parametrik. Nah, kita pada umumnya menggunakan statistik parametrik. Ya, contoh parametrik itu contohnya ya statistik yang kita gunakan itu adalah PPM ya. Pearson Product Moment atau UJT. Nah, UJT itu juga rumus statistik yang masuk kategori statistik parametrik. Nah, yang non parametrik, ini ada.
Ya, nanti misalnya produk momen, uji T, uji R, regresi. Nah, ini masuk statistik parametrik yang nanti datanya itu harus dijamin bahwa data yang kita gunakan itu data yang berdistribusi normal. Nah, yang non parametrik, statistik yang non parametrik itu kayak rumus kayak kuadrat, I kuadrat ya, Mann-Whitney, Wilcoxon test, Kendall-Stau. Nah, ini adalah jenis-jenis statistik yang non parametrik. Nah, jika kita menggunakan yang pertama ini statistik parametrik, maka nanti kita perlu melakukan uji prasyarat analisis. Nah, uji prasyarat analisis itu ada beberapa macam. Ada uji normalitas. Uji normalitas untuk mengecek datanya itu normal atau tidak. Yang kedua, uji linearitas. Itu datanya linear atau tidak. Ini dua ini aja yang nanti kita gunakan untuk penelitian yang jenis kita yang korelasi ya. Nah, terus tapi nanti jika kita penelitiannya pakai uji T, ya nanti kita akan pelajari uji T. Itu nanti di samping uji normalitas, nah ini normalitas dipakai juga. Nanti kita pakai uji homogenitas. Jadi yang untuk korelasi sementara pakai dua uji ini dulu aja, uji normalitas sama uji linearitas. Oke. Jadi kita terlebih dahulu harus paham mengapa kita harus melakukan uji prasyarat analisis. Terus penempatannya ini biar kamu nggak bingung. Penempatannya kalau nanti kamu membuat laporan penelitian, penempatan proses penempatan atau penyajian peneliti melakukan uji asumsi klasik atau uji prasyarat analisis. Nah itu begini ya. Apa itu isinya apa? Hasil penelitian dan pembahasan ya. Nah berikutnya yang misalnya jawaban untuk hasil penelitian itu kan ada tiga. Hasil penelitian terkait variabel X, terkait variabel Y. Nah di sini ketika mau menyajikan hasil X dan Y, kamu kan sudah punya hasil X dan Y. Nah, ini hasil yang sudah kamu paparkan. Tapi sebelum itu, uraikan dulu uji asumsi klasik yang kamu lakukan. Tempatnya di sini. Uji asumsi klasik itu namanya uji prasyarat analisis. Maksudnya apa? Sebelum kamu melakukan analisis statistik menggunakan statistik parametrik, lakukanlah uji prasyarat analisis terlebih dahulu. Nah, biasanya kita berikan penjelasan sebelum peneliti melakukan analisis statistik menggunakan Pearson product moment, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Satu, uji normalitas. Uji normalitas yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria seperti apa. Terus kemudian uji linearitas juga demikian. Uji linearitas menggunakan regresi linear dengan rumus dengan kriteria begini, adapun hasilnya demikian. Sehingga dapat dikatakan
datanya normal. Nah, gitu. Jadi nanti penjelasan sebelum peneliti melakukan analisis statistik, peneliti terlebih dahulu menjelaskan datanya itu normal atau datanya itu linear atau tidak. Masih bingung? Iya, Pak. Boleh Cara kamu mengujinya, Pak. eh? Cara mengujinya. Cara mengujinya. Cara menguji. Oke, kita mulai masuk ke uji normalitas berarti. Jadi kita sekarang coba masuk ke uji normalitas. Buku kosong, ya buku kosong. Tuh kosong. Oke, Diri sendiri. tertulis ya. Sebelum masuk ke rumusnya, saya akan berusaha membuat kamu paham apa yang dimaksud uji normalitas. Maksudnya data normal adalah data yang penyebarannya normal. Distribusi itu penyebaran. Jadi kalau data penyebarannya itu tersebar secara merata di samping garis linearnya. Gimana ya? Nanti itu ketika kamu menyajikan data menggunakan garis koordinat, titik-titik koordinatnya itu nanti akan ketemu di sekitar garis. Nah, ini garis linearnya, garis koordinat, titik-titik koordinatnya ini titik temu di antara x dan y. Misalnya si Ahmad x-nya sekian, y-nya sekian. Oh, pasti sini. Si Rahmat x-nya sekian, y-nya sekian, pasti sini ketemunya. Ini kan angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, data berdistribusi normal itu data yang penyebarannya itu ya berada di sekitar garis linearnya, tidak jauh. Nah, kalau kemudian ada titik koordinat di antara x dan y yang kemudian berada jauh dari titik koordinatnya, dari garis koordinatnya, itu cenderung dianggap tidak normal. Jadi data yang banyak pencarannya, pencilan. Kamu kok sering berada di pojok sendiri, itu namanya mencil. Itu pencilan. Bahasa Inggrisnya itu outlier. Nah, ini outlier itu. Pencilan ya. Data pencilan itu menjadi pertanda bahwasanya data yang kita miliki itu tidak berdistribusi normal. Nah, rumus-rumus statistik yang kita gunakan, khususnya yang parametrik, itu ketika menyusun rumus itu menggunakan data-data yang berdistribusi normal. Data berdistribusi normal itu ya, kalau diceritakan itu begini. Rata-rata kelas ini itu misalnya ya, nilai mata kuliah matematika kuantitatifnya itu 90, misalnya rata-rata ya. Rata-rata 90 itu pada umumnya diperoleh dari data masing-masing individu di sekitar 90, tidak jauh-jauh dari 90. Mungkin ada yang 90 pas, ada 91, ada yang 89 di bawahnya ya. Tapi nggak jauh-jauh, mungkin ada yang 89, ada yang 88, 87 misalnya, atau mungkin 92, 93.
di antara garis itu nggak jauh-jauh nanti titiknya itu. Paham ya kira-kira ya? Jadi deviasinya itu tidak besar. Ya, ngerti deviasi nggak ya? Kelebihan dari rata-rata maupun kekurangan dari rata-rata itu tidak jauh. Selisih, nah saya anggap deviasi itu selisih ya. Selisihnya itu nggak jauh. Iya Pak, dan iya betul. Bisa, paham. Kalau saya menjelaskan uji normalitas data normal itu maksudnya seperti apa itu sudah paham ya. Tapi kok kemudian ada teman kamu itu rata-rata 90, dapatnya kok 50. Nah itu datanya jadinya data ini akhirnya menjadi tidak normal karena penyebarannya itu ada yang jauh dari garis koordinatnya. Paham ya? Jadi kita pada umumnya itu ketika menghasilkan kuesioner, masing-masing dari peserta didik itu kan kemudian punya jumlah dari X-nya sendiri, jumlah total dari Y-nya. Nah, jumlah total itu misalnya ada yang 40, 41, 43 atau di bawahnya. Nah, akhirnya ketemu rata-rata 40. Nah, garis ini menandakan rata-ratanya. Nah, kalau berada di atasnya mungkin ya itu dia 43, 44, di bawahnya mungkin 40, 9. Nah, kok ada yang terlalu tinggi? Rata-rata IQ misalnya di sini tuh rata-rata 80, berarti ada yang 79, ada yang 81. Loh kok ada yang 150 di sini misalnya? Nah, ini pasti menyebabkan data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk mengeceknya gimana? Untuk mengujinya, maka kita akan gunakan rumus yang diciptakan oleh Kolmogorov Smirnov. Rumusnya gimana Pak? Rumusnya? Oke, coba kita cek. Saya lupa sudah ada atau belum. Loh, ini malah saya buka normalitas. Ini contoh normal plotnya ya. Tapi ini ada yang agak jauh. Ini agak jauh dari garis. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan SPSS untuk menguji apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, nanti kita akan menggunakan data yang sudah kita punya ya. Data yang sudah kita punya. Oke, coba kita klik SPSS-nya.
X-nya, terus kemudian kita copy di SPSS-nya ini, maka kita coba klik mulai klik analisis, terus kemudian compare min. Oh keliru ya, apa? Nggak tahu Pak. Nah, kita lihat di sini. Itu Pak. Deskriptif. Ya, deskriptif ya. Pak itu nanti dikirim aja. Oh iya. Deskripsi terus nilai pretest. Oke, coba sih kita mulai kembali tadi. Klik analisis, deskriptif deskriptif, terus explore, terus kemana? nggak Terus kemudian cek statistiknya, deskriptif, register, plotnya, normatif plot, continue, terus apa lagi? Oke, cukup ya. Oke, kita sudah mendapati di sini hasil test of normality ya. Jadi di sini ada dua sebetulnya. Di SPSS biasanya sudah tersedia dua rumus. Rumus yang pertama itu rumusnya Kolmogorov-Smirnov. Rumus yang kedua rumusnya Shapiro-Wilk. Tapi miliknya Shapiro-Wilk ini dianggap weak. Weak itu bahasa Inggris artinya lemah. Jadi dianjurkan menggunakan miliknya Kolmogorov-Smirnov. Walaupun kita misalnya mendapatkan dua hasil langsung ya ketika melakukan uji normalitas. Dari apa tadi ya? Dari analisis deskriptif yang tadi pakai explore itu sebetulnya kita juga mendapati data deskriptifnya. Ini analisis statistik yang deskriptif ya. Jadi MIA-nya berapa, medianya berapa, itu udah ada ditunjukkan. Yang minimum berapa, paling rendah ini ya, maksimum ya. Itu sudah ditunjukkan di data deskriptif ya. Ya, sekali clear. Nah ini penyebaran datanya ini kan nggak jauh-jauh dari garis ini. Kalau jauh kenapa? Ya tadi itu. karena mana? Kalau jauh itu nggak dekat. Lucu banget. Artinya kalau jauh itu nanti data yang diperoleh, data yang dihasilkan dari SPSS-nya tadi itu signya signya mungkin lebih rendah dari 6, berapa sih? Kriterianya berapa? Normal. Pas berarti. Ini ya, kriterianya itu jika data
berdistribusi normal apabila nilai signya itu lebih besar dari 0,05. Berhubung nilai yang diperoleh dari nilai sig dari rumus Kolmogorov-Smirnov uji normalitasnya itu 0,200 dan ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Lengkapnya itu data berdistribusi normal, data menyebar secara normal. Tapi bahasa yang sering dipakai itu singkat, datanya normal. Nah, maka kamu jangan bingung ketika datanya normal atau tidak. Nah, itu kamu yang dimaksud itu penyebarannya. Sebaran data itu berada di sekitar garis, berkerumun di sekitar garis, tidak jauh dari garis. Nah, kalau menggunakan titik-titik koordinat ya. Tapi kriteria yang tadi itu yang menjadi acuan yaitu output dari rumus Kolmogorov-Smirnov jika menilai sig lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Intinya di situ. Kok nanti ternyata didapati di normal key plotnya itu kok ternyata ada yang berada jauh dari garis. Asal nilai yang diperoleh nilai signya itu masih di atas 0,05, ya tetap kita bisa sebut itu datanya normal. Paham ya? Nah, jadi kalau kamu mempraktekkan uji normalitas dan kamu nanti ternyata bisa menyajikannya pada bab 4 sebelum menyajikan analisis korelasinya, nah itu berarti bab 4 kamu lengkap. Termasuk bab 3 kamu yang kemarin sudah memasukkan hasil uji validitas dan reliabilitas, itu artinya bab 3 kamu itu lengkap. Ya tapi saya nggak memaksa. Itu kamu. Oh ini sebenarnya. Artinya nanti kalau kamu mengerjakan skripsi atau mengerjakan penelitian yang lebih dasar ya, pakailah berbagai kaidah yang lengkap. Walaupun ada yang mentolerir ketidaklengkapan, seperti uji normalitas, uji linearitas itu kadang tidak diminta. Terus kemudian uji validitas dan reliabilitas kadang nggak ditampilkan gitu di mana itu di artikel. Tapi ke depan coba kami terapkan secara baik, karena kita itu ingin menjadi peneliti yang baik, ingin menjadi peneliti yang menghasilkan data yang sahih, data yang valid, data yang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya data yang kemudian kita gunakan menghasilkan sebuah pengetahuan, menghasilkan kebenaran itu memang berdasarkan fakta-fakta real, berdasarkan data-data yang sahih, data-data yang valid. Nah, begitu. Kalau misalnya sekarang ini kamu suguhkan artikel dibaca banyak orang ya, itu kan sebetulnya kita itu masih belum mantap, belum yakin data kita ini valid atau enggak. Karena itu kemudian pastikan data valid, data reliable. Terus kemudian diuji normalitasnya karena menggunakan statistik parametrik ya. Kemudian diuji linearitasnya itu dengan maksud supaya hasil riset kamu itu memang sudah menggunakan kaidah yang lengkap, kaidah yang tepat, sehingga tidak ada lagi keraguan untuk menyajikan ke publik. Ini loh kebenaran yang saya hadirkan. Ini loh realitas temuan yang saya peroleh, dan saya nggak bujuk, saya nggak manipulasi. Nah begitu.
apa ya, paham ya yang saya sampaikan ini. Insya Allah. Nah ini kan kamu ini kan orang-orang yang berusaha untuk menemukan kebenaran dan menghadirkan kebenaran itu kepada publik. Ya jadi punya alat, punya ilmu, punya akal yang diberikan oleh Allah. Ya kita memanfaatkan itu termasuk kategori ilmu yang bermanfaat jika nanti banyak orang yang berpegang pada teman kita, berpegang pada teori kita, dan mungkin nanti dilihat di kesimpulan itu banyak cita-cita. Jadi kalau sekarang ilmu manfaat itu kriterianya adalah jika ilmu itu, jika artikelnya itu disitasi oleh banyak orang. Pak, nanti kan tugasnya kan yang bab 1 sampai bab 5, terus artikel sama turnitunya kan opsioner, itu nanti dikumpulkannya di mana, Pak? E-learning? Jika e-learning bisa e-learning, jika nggak bisa e-learning ya bisa pakai grup ya, boleh. Atau itu aja Pak, saya buatkan Google Drive biar lebih mudah. Boleh. Saya Kalau dibuatkan Google Drive itu lebih memudahkan saya. Ya nanti saya sharekan. Nah, baik, yang lain nanti itu ya. Berarti nanti misalnya ke saya ini jam 22 ya. Ya, Iya. linknya nanti saya Kami share. nunggu yang lain. Jika yang lain belum ngumpul jam 22 kan berarti ditinggalkan ya. Nggih. Oke, normalitas selesai ya. Uji normalitas. Caranya tadi begitu. Jadi saya juga kalau nggak udah lama nggak lihat, nggak pakai, jadi agak lupa. Sekarang kita coba melakukan uji linearitas. Gimana ya? Ini ada nggak? Oke, saya jelaskan dulu logiknya ya, logiknya. Mengapa kita membutuhkan uji linearitas? Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Mengapa kita butuh uji linearitas? Kalau tadi kan uji normalitas, karena kita berharap bahwasanya data yang kita peroleh itu data yang berdistribusi normal. Nah, untuk uji linearitas itu dibutuhkan untuk memastikan variabel yang kita teliti itu berada di posisi yang mana. Maksudnya gimana? Theoretically, variabel kita itu kan bentuknya X, Y dengan tanda panah. X, Y itu secara teori begini. X itu mempengaruhi Y. Jadi X itu adalah variabel bebas dan yang Y adalah variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi, variabel yang dipengaruhi, paham ya? Dependent variable, independent variable. Ingat, teoretiknya begitu. Teoretiknya itu maksudnya apa? Secara teori di buku-buku memang sudah menyatakan begitu.
Sehingga kita bisa membuat model penelitiannya itu seperti ini. Jadi gambarnya itu seperti ini. Itu menandakan X yang mempengaruhi Y. Tetapi data yang kita peroleh dari lapangan itu belum bisa kita pastikan tanda panah itu hadir di antara X dan Y itu. Sehingga sebetulnya sebelum kita uji linearitasnya, data itu masih seperti ini, masih mengandung kemungkinan X yang mempengaruhi Y atau sebaliknya Y yang mempengaruhi X. Lupa lah, kita bolak-balik. Iya, karena kita belum mengujinya. Jadi sebelum kita menguji linearitas dari data yang ada di dua variabel ini, maka kita belum bisa menganggap X yang mempengaruhi Y sebagaimana teori yang sudah kita pastikan X mempengaruhi Y. Andai kan misalnya ini keimanan, terus ini kejujuran ya, mestinya kan keimanan yang mempengaruhi kejujuran. Tapi ketika belum diuji linearitasnya, itu boleh jadi kejujuran yang mempengaruhi keimanan, karena dia orang yang jujur itu dengan penjelasan yang real tentang bagaimana keimanan itu, akhirnya dia semakin tinggi keimanan. Bisa seperti itu. Nah, ini yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh peneliti, yaitu melakukan uji linearitas. Jika nanti ternyata belum diuji linearitasnya seperti yang ada pada data kamu, itu kamu sebetulnya nggak bisa merekomendasikan. Memang ada korelasi misalnya. Kamu kan sudah memastikan, oh ada korelasi, entah positif atau negatif. Tetapi korelasinya itu seperti ini atau masih seperti ini? Oh ternyata masih seperti ini. Ada korelasi. Kalau begitu, berarti ada kemungkinan kejujuran ini dipengaruhi oleh gimana? Terus tak sarankan kepada peserta didik, pada sekolah-sekolah itu, pada kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, agar kejujuran anak itu tinggi, maka tingkatkanlah keimanannya, karena keimanan mempengaruhi kejujuran. Keimanan berkorelasi dengan kejujuran. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi pula kejujuran peserta didik. Kita rekomendasi seperti itu. Loh ternyata ketika diuji linearitasnya malah terbalik. Loh, mestinya rekomendasinya kan harus berbalik. Jika kita ingin meningkatkan keimanan peserta didik, maka tingkatkanlah kejujurannya, karena kejujuran mempengaruhi keimanan. Nah itu rekomendasinya harusnya gitu. Nah, rekomendasi menjadi terbalik jika ternyata uji linearitasnya menyatakan Y yang mempengaruhi X. Akhirnya harus berganti peran. X nanti menjadi Y menjadi X menjadi Y. Harusnya begitu. Mungkin ada yang masih bingung atau sudah dari tadi bingung, tapi kayaknya enggak sih, ada udah masuk akal semua, sudah masuk di Ini dimasuk-masukkan, Pak. paksa masuk. Iya. Dari apa ya? Tidak bau ya. Loh, ibadah. Kamu boleh bertanya khusus, ya. Betul Pak. Special for you. Anjay. Khususan
Nuhan ila Nuhin. Ayo kan, Tidaknya belum diberi kesempatan bertanya. Karena kan kamu spray. Oh, bisa di